Di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, menjaga ketenangan dan tidak mudah terpancing emosi merupakan tantangan berat yang sering dihadapi banyak orang. Baik itu di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, atau bahkan saat menghadapi situasi sehari-hari yang kurang menyenangkan. Reaksi emosional yang tidak terkendali bisa berdampak negatif pada diri bahkan lingkungan sekitar. Emosi seperti kemarahan, frustasi, atau stres bisa muncul dengan cepat dan seringkali sulit untuk dikendalikan. Meskipun sebenarnya emosi tersebut adalah hal yang wajar. Namun, memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola emosi dengan baik sangat penting untuk kesehatan mental dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar lo. Dengan mengikuti beberapa langkah sederhana tapi efektif berikut ini, maka kamu bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin memicu emosi negatif. Ayo, simak berikut 5 tips yang bisa membantu kamu untuk tetap bersikap tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Yang pertama, latih teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam menjadi salah satu cara paling sederhana tapi efektif untuk mengendalikan diri saat kita emosi. So, tarik nafas dulu. Nah, ketika kamu merasa emosi mulai meningkat, seperti marah atau merasa cemas, cobalah untuk fokus pada pernafasan. Lakukan teknik yang bisa membantu kamu mengurangi stres, yakni dengan cara mengambil nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan sejenak. Lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Nah, saat kamu berlatih pernafasan dalam secara teratur, maka tubuh kamu akan lebih mampu merespons dengan tenang terhadap situasi yang menegangkan. Latihan pernafasan ini juga bisa membantu mengalihkan perhatian kamu dari pemicu emosi yang bisa membuat kamu merasa tertekan loh. Dengan melatih teknik ini beberapa kali sehari ya, maka kamu bisa merasakan perbedaannya dalam kemampuan kamu untuk tetap tenang ketika menghadapi situasi yang menantang. Cobalah untuk menyisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk melakukan latihan pernafasan, baik saat kamu merasa stres atau hanya sebagai bagian dari rutinitas harian kamu. Yang kedua, kenali dan pahami pemicu emosimu. Salah satu cara terbaik untuk mengelola emosi yakni dengan mengetahui apa yang menjadi pemicu utama emosimu. Setiap orang memiliki hal-hal tertentu yang bisa memicu reaksi emosional, seperti komentar negatif dari orang lain, situasi stres, atau bahkan rutinitas sehari-hari yang melelahkan. Saat kamu mampu mengenali pemicu-pemicu ini, kamu bisa lebih siap menghadapi situasi tersebut dan mengembangkan strategi untuk mengelola reaksi emosionalmu. Cobalah untuk mencatat situasi atau perasaan apa yang sering membuatmu merasa marah, frustasi, atau cemas. Nah, memahami pemicu emosimu juga membantu kamu untuk membuat rencana bagaimana cara menghadapinya secara lebih efektif. Misalnya, jika kamu merasa sering terganggu oleh kritik di tempat kerja, kamu bisa mencari cara untuk merespons secara konstruktif tanpa terbawa emosi. Jika rutinitas harian membuatmu stres, mungkin kamu bisa mencoba mengatur waktu dengan lebih baik atau mencari cara untuk mengurangi beban kerja. Nah, yang ketiga, cobalah teknik relaksasi dan meditasi. Teknik relaksasi dan meditasi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menjaga ketenangan dan mengurangi kecenderungan emosi yang berlebihan. Sebut saja meditasi di mana kegiatan ini mengajak kamu untuk latihan fokus dan kesadaran secara penuh yang dapat membantu menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi, maka kamu dapat merasakan efek positif pada kesejahteraan emosional kamu. Selama meditasi, fokuskan pikiranmu pada pernafasan atau pada doa. Ya, naikkan doa-doa di hadapan Tuhan dan biarkan pikiran-pikiran yang mengganggu berlalu lah tanpa memberikan perhatian lebih. Nah, teknik relaksasi lainnya seperti ya yoga, stretching juga bisa membantu mengurangi ketegangan fisik yang seringkali menjadi penyebab stres dan emosi negatif. Melakukan yoga atau stretching secara rutin tidak cuma membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, tetapi juga membantu menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan kualitas tidur. So, cobalah untuk memasukkan sesi meditasi atau yoga, doa yang bisa membuat rutinitas harian, membuat Anda lebih tenang, dan rasakan perbedaannya dalam cara kamu menghadapi situasi yang begitu menantang. Nah, yang keempat, komunikasikan perasaanmu dengan baik.
Mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat dan efektif menjadi sebuah keterampilan penting dalam menjaga ketenangan dan mengelola emosi. Ketika kamu merasa terganggu atau tertekan, penting untuk berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang-orang di sekitarmu. Komunikasikan apa yang kamu rasakan tanpa menyalahkan atau menuduh, dan usahakan untuk menggunakan bahasa yang konstruktif. Misalnya, jika kamu merasa tidak dihargai oleh teman atau rekan kerja, sampaikan perasaanmu dengan cara yang tenang dan jelas tanpa menghakimi mereka. Selain itu, belajar untuk mendengarkan dengan empati juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang baik. Ketika orang lain mengungkapkan perasaan mereka, cobalah untuk mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan tanggapan. Ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang bisa memicu emosi. Dengan berlatih komunikasi yang sehat, kamu akan lebih mampu menjaga ketenangan dan menghindari situasi yang bisa memicu reaksi emosional berlebihan. Yang kelima, temukan aktivitas yang menenangkan. Menemukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi tingkat stres dan menjaga emosimu tetap stabil. Nah, aktivitas ini bervariasi sesuai dengan keinginan kamu, mulai dari hobi seperti menggambar, berkebun, atau mendengarkan musik, hingga olahraga ringan seperti berjalan santai atau berenang. Dengan melibatkan diri di dalam kegiatan yang membuatmu merasa rileks dan bahagia, maka kamu akan memiliki cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres dan menjaga kestabilan emosi. Cobalah untuk menjadwalkan waktu khusus dalam rutinitasmu sehari-hari untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Baik itu selama waktu luang di akhir pekan atau sebagai bagian dari rutinitas harian. Melakukan hal-hal yang kamu nikmati bisa memberikan kamu dorongan positif bagi moodmu dan mengalihkan perhatian dari stres yang mungkin kamu alami. Dengan menemukan aktivitas yang benar-benar menyenangkan dan bermanfaat, maka kamu akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang tenang dan positif. So, tetap bersikap tenang dan tidak mudah terpancing emosi memang tidak selalu mudah. Tetapi, dengan melakukan beberapa tips yang sederhana dan konsisten ini, maka kamu bisa membangun keterampilan ini secara efektif. Dengan menerapkan tips-tips ini semua dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan lebih mampu menghadapi berbagai situasi dengan sikap yang lebih tenang dan stabil. Kamu harus ingat bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Jadi, teruslah berlatih dan percayalah bahwa kamu bisa mengelola emosi dengan lebih baik setiap hari. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.